Berbondong-bondong pindah ke Jepang demi dapetin 500 juta per orang. Jadi di Jepang ada program revitalisasi regional. Dan pemerintah Jepang siap memberikan insentif besar bagi yang bersedia pindah dan menetap di daerah perdesaan. Ayo, siapa nih yang mau ikut program ini? Nanti pemerintah akan kasih kalian pekerjaan kayak berkebun gitu. Sehingga aki-aki di sana tuh diberikan gratis dan dikasih uang malahan. Gitu. Agar orang mau pindah ke desa. Pedalaman desa coy, bukan desa kecil, pedalaman desa. Pemerintah Jepang bersedia membayar 4,8 juta yen atau sekitar 500 juta rupiah buat pendatang yang tinggal dan menetap di pedesaan. Itu dilakukan karena kondisi pedesaan di Jepang saat ini sudah sangat sepi. Sebab penduduknya dulu sudah pindah ke kota besar seperti Tokyo dan Kyoto. Program ini menawarkan kehidupan baru yang lebih tenang dan damai ala desa di Jepang. Ini adalah suatu kesempatan baru buat orang yang mau memulai petualangan atau hidup baru di desa. Berbondong-bondong pindah ke Jepang demi dapetin 500 juta per orang. Jadi di Jepang ada program revitalisasi regional. Dan pemerintah Jepang siap memberikan insentif besar bagi yang bersedia pindah dan menetap di daerah perdesaan. Ayo, siapa nih yang mau ikut program ini? Nanti pemerintah akan kasih kalian pekerjaan kayak berkebun gitu. Ada nggak nih yang tertarik? Belum lagi nanti kalian bakal dapat tunjangan lahiran sebesar 100 juta dari pemerintah. Dan setelah aku tanya sama warga lokal di sini, lumayan banyak loh yang udah ikutin program revitalisasi ini. Cuman ya nggak banyak-banyak banget. Tapi apakah aku ini lagi ikutin program pemerintah dari Jepang? Tentu enggak ya, karena ini aku lagi liburan aja sama keluarga dan teman-teman aku. Karena dari dulu aku tuh pengen banget kalau misalnya ke Jepang itu harus nginep di perdesaannya. Karena waktu itu belum sempat, jadi baru kesempatan sekarang. Kalau aku punya duit kayaknya aku mau deh ikut program itu. Lihat deh di desa aja, bayangin interiornya udah kayak gini, udah modern banget. Kalian bisa lihat sendiri di sini tuh tempatnya super bersih banget, nggak kayak di desa terpencil gitu. Walaupun kalau kita lihat dari luar itu emang ini bentuknya tuh desa rumah kayak di desa banget, tapi dalamnya lihat selucu ini. Bahkan peralatan makannya itu super lengkap banget. Nah, kalian kalau disuruh tinggal di desa ini mau apa nggak? Kalau aku sih mau, tapi nanti ya kalau aku udah nggak ada duit. Tapi walaupun di desa gini, ini lumayan mahal ya harga villanya. Tapi menurut aku ya living cost di Jepang itu lumayan tinggi banget. Bayangin ini kita ke Jepang aja satu hari itu minimal satu hari itu 1,5 juta lebih keluar untuk satu orang. Makanya wajar banget di sini tuh gajinya tuh besar banget. Lihat deh di sini tuh lengkap banget, ada mesin cuci. Pokoknya emang kalau villa di Jepang itu super lengkap banget. Udah pasti ada laundry roomnya. Ya udah itu aja sekilas info dari aku. Aku mau liburan dulu. Bye bye. Akiya Padua. Oke, nah Akiya Padua inilah Akiya atau rumah kosong yang berada jauh di pedesaan, di pedalaman, di pegunungan atau pinggir laut. Pokoknya jauh dari kota. Nah, Akiya ini itu jarang ada orang yang minat. Karena apa? Karena jauh dia dari kota. Sehingga dijual nggak laku, mending dikasih gratis, ditambahin duit. Nah, gitu. Ini dikasih gratis, dikasih duit 5 juta yen. Karena apa? Karena nggak ada orang yang mau minat dengan aki-aki yang berada jauh sekali dari kota ini. Sebab apa? Kita tinggal di Jepang, kita butuh pekerjaan, butuh makan, butuh bayar pajak, segala macam. Pekerjaan-pekerjaan itu tidak ada di desa-desa, di pedalaman sana nggak ada. Di pegunungan tuh nggak ada kerjaan. Ya, jauh sekali dari kota itu. Kalau kita tinggal di sana, kita mau kerja ke kota, itu bunuh diri. Makanya nggak ada orang yang berminat mau ke sana. Sehingga aki-aki di sana tuh diberikan gratis dan dikasih uang malahan. Gitu. Agar orang mau pindah ke desa. Pedalaman desa coy, bukan desa kecil, pedalaman desa. Oke, nah. Itu faktor utama yang bikin orang nggak mau aki-aki yang berada di pedalaman ini. Makanya diberikan gratis. Oke, nah. Uang 5 juta itu uang untuk apa? Pertama untuk perangsang gitu, agar kita berminat gitu loh. Kita berminat untuk bermigrasi ke desa dari kota. Akan tetapi uang ini nggak bisa kita manfaatin sepenuhnya untuk kehidupan kita. Karena apa? Akiya ini pun wajib direnovasi. Separah-parahnya renovasi ya makan jutaan yen juga. Apalagi kalau renovasinya sampai harus merubuhkan rumahnya, mendirikan bangunan baru, itu gila. Ya, itu 5 juta itu pasti nggak cukup. Nah,
5 juta ini pasti cuma renovasi yang sifatnya minor gitu, bukan yang besar. Oke? Dapat uang 5 juta, direnovasilah rumah-rumah ini agar dia tidak terbengkalai, agar dia bisa dimanfaatkan lagi. Nah, kembali lagi seperti tadi saya bilang di part pertama, program pemerintahnya, tukang-tukang bangunan dapat kerjaan merenovasi rumah Akia di pedesaan, mereka dapat penghasilan, mereka bisa bayar pajak, pajaknya kembali ke pemerintah daerah. Nah, yang punya lantas gimana? Tinggal di pegunungan, di pedesaan, ya mikir, kamu harus ngapain, kamu bisanya ngapain untuk kelangsungan hidupmu. Antara lain ya bertani, ya beternak, atau mungkin kalau yang dekat pinggir laut dia jadi nelayan. Itu yang harus dia kerjakan. Oke? Nah, dari situ dia punya penghasilan, dia juga nanti akan bayar pajak ke pemerintahan. Itu. Nah, setahu saya akia-akia yang di pedalaman ini itu banyak diambil oleh orang-orang Vietnam atau Cina. Mereka itu mungkin ya punya jiwa petani, jiwa peternak atau nelayan, dan ingin merasakan kehidupan yang lebih tenang di pedesaan dan gampang dapatnya gitu. Mereka banyak yang pindah-pindah ke sana. Soal izin tinggalnya sepertinya ini lebih ringan gitu. Jadi seperti apa persis izin tinggal orang yang boleh dapat akia-akia di desa ini saya nggak tahu persis. Tapi kalau statusnya masih pekerja migran yang Kensuse, Jisuse, atau TG1 mungkin nggak bisa. Karena itu tadi ya, nggak mungkin kan TG1 cuma bisa 5 tahun di Jepang, dapat akia di pedesaan, ntar dia pulang akia ditinggalin lagi, terbengkalai lagi. Itu. Jadi kalau saya pribadi, saya belum siap untuk tinggal di sana. Bukan cuma jauh dari pekerjaan, bukan cuma saya nggak punya jiwa bertani, beternak dan segala macam, yang dimana saya harus semua melakukannya di sana gitu untuk kelangsungan hidup saya. Banyak hantunya juga di sana, serem coy. Ya kalau kamu senang yang serem-serem, rumah Akia yang ditinggalkan bertahun-tahun yang udah lapuk itu juga serem, ya boleh. Kesempatan ini kamu ambil. Tapi itu tadi ya, ini tidak semerta-merta bisa diberikan kepada semua orang. Kalau bisa begitu, itu orang-orang dari luar Jepang, dari Ethiopia mungkin, dari daratan Afrika yang pada susah makan, susah apa, udah pada datang semua ke Jepang. Termasuk dari negara kita sendiri. Yang seperti video saya yang sebelumnya, per tahun lalu Juni itu aja sudah 173.000 orang yang ada di sini. Sekarang mungkin udah 200.000. Banyak banget cuy. Sebab susah cari makan di Indonesia soalnya. Ya. Oke, nah terima kasih kalau sudah menonton. Semoga mungkin video ini bisa menginspirasi ya. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.